betul-betul maksimal untuk memberikan kontribusi untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Yang pertama, sejarah mencatat karena Masjidil Aqsa adalah masjid yang tertua sedunia sebelum Masjidil Haram. Pun Masjidil Aqsa merupakan kiblat yang pertama, yang merupakan kiblat yang ada dalam ajaran agama Islam tercinta. Sampai Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 144 menyatakan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi kiblat yang pertama, masjid yang pertama adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Kalau tadi pengatur acara telah menyinggung lewat makna hadisnya, Nabi menguatkan lewat bahasanya, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajida. La tusyaddur rihal illa ila salasati masajida. Jangan sampai kamu sekalian, kata Rasulullah, jangan sampai kamu sekalian umatku, kata Rasulullah, uang kamu banyak, kamu mampu pergi ke sana ke sini, tapi sepanjang hidup kamu enggak pernah menginjakkan kaki kamu kepada 3 tempat ini. Ini hadis para bunda. Nabi yang memesankan sejak 14 abad tahun yang lalu. La tusaddur rihalu illa ila salasati masajida. Jangan sampai yang duitnya banyak, yang suka traveling ke sana kemari, suka healing ke sana kemari, jangan sampai uang kamu bisa belanjakan untuk ke sana ke sini, tapi sepanjang hidup kamu enggak pernah nginjekin kaki kamu terhadap 3 tempat ini. Tolong yang belum pernah pikirin nih begitu pulang. Ya, yang udah niatkan biar bisa balik lagi. Yang belum, ini perintah Nabi. Mana? Yang pertama kata Nabi, Al-Masjidul Haram, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, karena bicara hadis ini, Nabi sedang berada di Madinah. Nabi menyebutkan yang kedua, wa masjidi hadza, yang aku sedang ada di sini, kata Rasulullah. Mana masjid ini? Yaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, Nabi menyebutkan wa masjidu Baitil Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, kami baru sebulan yang lalu kemarin dengan jamaah ziarah 3 negara, dan dengan izin Allah masih bisa sholat di Masjidil Aqsa. Baru sebulan yang lalu. Ya, seminggu setelah kami pulang terjadi tragedi yang sekarang masih terus berkepanjangan. Para bunda, ini hadis, jadi betul-betul harus kita pikirkan. Yang merasa suka traveling ke sana kemari, yang merasa suka healing ke sana kemari, yang merasa uangnya banyak, tolong ya, jangan sampai nggak pernah dalam sepanjang hidup kita nggak sampai kepada 3 tempat yang Nabi perintahkan ini. Yang kedua, kenapa yang namanya Masjidil Aqsa dan juga saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Gaza, tadi haturkan makasih akan kontribusi infak kita. Insya Allah kelak di yaumil kiamah itu akan menjadi kesaksian. Ingat cerita bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim sedang dibakar oleh Raja Namrud. Di saat kobaran api yang begitu besar, Nabi Allah Ibrahim dilemparkan ke kobaran api yang begitu besar. Ada burung yang namanya usfur, burung pipit. Bunda, burung pipit besar apa kecil? Kecil. Melihat Nabi Allah Ibrahim dibakar di tengah kobaran api yang begitu dahsyat, burung pipit mengambil sikap. Dengan pelatuknya yang kecil, dia berikhtiar memindahkan air dari satu tempat untuk memadamkan api. Ngelihat upaya burung pipit yang secara logika nggak mungkin nyambung bisa memadamkan api, ada binatang yang namanya tokek. Ngeledek dia, pipit, wahai burung pipit, usaha kamu, upaya kamu nggak akan menghasilkan memadamkan kobaran api yang besar. Burung pipit sedikit pun nggak membalas celotehan daripada tokek ini.
Terus dia berikhtiar. Terus dia berikhtiar dengan pelatuknya yang kecil memindahkan air dari satu tempat, berupaya, berusaha, berikhtiar untuk memadamkan kobaran api. Diledek sama tokek, sama sekali nggak dipikirin. Terus dia berikhtiar sampai ada bahasa Quran yang Allah abadikan sampai sekarang cerita ini di surah Al-Anbiya. Apa bahasa Quran? Kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada api, hai api, dingin kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Lihat bahasanya, bardan wasalaman, dingin dan selamatkan. Untung ada kata-kata salaman. Kalau sekiranya nggak dirangkaikan dengan bahasa Quran salaman, Nabi Ibrahim akan meninggal bukan karena kepanasan, tapi karena kedinginan. Begitu sudah ada bahasa demikian, baru burung pipit pun menanggapi celotehan daripada tokek. Ya, jadi kalau kita keluar dari Masjid Andalusia nih, ada kadang-kadang saudara kita yang rada rempong, yang rada nyinyir. Kedengeran ya? Jangankan jamaahnya, ustadz-ustadznya aja zaman now ada yang rada rempong. Iya, di share pula di sosmed. Ya Allah, lihat jawaban burung pipit. Tokek, aku tahu ikhtiar aku memindahkan air dari satu tempat untuk memadamkan api nggak bakalan bisa memadamkan api ini. Aku tahu karena pelatukku sangat kecil. Memindahkan air pun tidak banyak, jangankan segelas, sedikit-sedikit. Tapi tokek, mohon maaf, nanti ada yang namanya alaihissallahu biahkamil hakimin. Ada hari yang dimana hanyalah Allah hakim yang seadil-adilnya. Pengadilan di Indonesia kadang-kadang percis kalau dulu kita nyanyi, maju tak gentar membela yang benar. Sekarang sudah banyak terprovokasi, berubah ujungnya, maju tak gentar membela yang bayar. Halo? Benar apa enggak? Ya, kita lihat saja. Ya, MK jadi begini. Ya, saya nggak mau bicara politik. Intinya apa jawaban tokek? Aku tahu ikhtiarku nggak akan membuahkan hasil, tapi nanti kelak di yaumil qiyamah, di hari Allah hakim yang seadil-adilnya, maka Allah akan tahu aku berada di pihak yang mana. Masya Allah. Makanya tolong buat kita yang nggak tahu urusan Palestina, yang nggak tahu bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana, daripada komentar yang nggak benar, mendingan diam. Udah membantu fisik nggak bisa, udah membantu kontribusi secara infak juga bakhil, doa juga enggak. Mau pilih yang mana coy? Bu, Pak, kita bersyukur masih bisa ngaji begini. Tadi cerita bukan mengada-ngada, begitu adanya. Allahu Akbar. Hingga saat ini terhitung 9.500 saudara-saudara kita yang telah meninggal. Bahkan 65%-nya adalah anak-anak kecil yang tak berdosa. Allahu Akbar. Takbir. Para bunda solihat rahimakumullah. Yang kedua, kenapa kita harus betul-betul ada kontribusi kita, dan yang selemah-lemahnya iman adalah doa. Ingat, begitu Nabi Isra Mi'raj, Al-Quran mengabadikan di surat ke-17 juz ke-15, tepatnya pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, siap.
Bunda, kita terusin ya. Masih semangat ya? Iya, alhamdulillah. Tuh ayat udah saya bacakan. Jadi yang pertama, kenapa kita harus nggak boleh pernah berhenti memberikan kontribusi. Tadi kalau mampu lewat fisik, alhamdulillah, mudah-mudahan aman. Dan mana Palestina bebas, besok biar pada sampai ke Palestina. Iya, kenapa? Karena tadi masjid tertua sebelum Masjidil Haram dan juga kiblat yang pertama. Nah sekarang yang kedua, Al-Quran mengabadikan. Karena tadi ayat saya bacakan sudah Bunda. Itu kalau dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsiri bil ma'sur, Syekh Jalaluddin As-Suyuti sampai mengungkapkan Quran ada 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Hanya ada 2 tempat yang Allah mengawali firman-Nya dengan lafadz subhanah. Quran 30 juz tuh, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Banyak apa enggak? Ini para bunda solihat Majlis Andalusia, kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua, setengah, depan, apa bagian akhir aja? Nah, biar nggak terlalu tegang Bunda, kita dari awal udah sedih terus. Tapi insya Allah yang Bunda telah berikan hari ini menjadi kesaksian hingga yaumil kiamah. Ini PR juga buat kita. Kenapa? Karena Quran 30 juz, 114 surah. Itu rata-rata Hamas yang di sana. Hamas itu kan Bunda, Haroka Mukawamatul Al-Islamiyah. Itu rata-rata mereka hafal 30 juz. Kadang-kadang gergetan banget ngelihat ustadz-ustadz yang nggak tahu urusannya. Difitnah Hamas itu Syiah, difitnah Hamas itu Wahabi. Saking kalau jauh deket gue raup loh. Iya, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita belum seapa-apa. Ibadah kita dibanding dengan mereka. Kita belum seapa-apa. Pemahaman hafalan Quran kita dengan mereka. Ya Allah Bunda, kalau kita rata-rata apalnya kan nyanyian ketimbang Quran. Kalau nyanyian baru lancar. Betul apa enggak? Bun? Bun? Apa terusan ini? Cikini. Apal tuh. Aku begini. Apal. Coba dites saja dikit. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Tuh enggak jauh Allah. Muka boleh nyengir, otak sambil mikir. Iya. Hadirat rahimakumullah. Yang kedua, kenapa kita harus cinta Palestina? Kan kita yakin sesuai tema yang kemana saya diminta dengan Ummiyah, cahaya Aqsa nggak akan pernah pudar. Kenapa? Yuk kita bahas yang kedua. Karena Nabi disebutkan, tadi udah saya sebutkan dalam Quran surat yang namanya 30 juz, cuman 2 tempat Allah mengawali lafadz subhanah. Ini pertaruhan langsung dari Gusti Allah yang Maha Suci. 1 surat ke-36 juz ke-23 ayat 36. Tuh, Allah mengawali firman-Nya dengan lafadz subhanah. Surat ke-36, surat apaan? Tuh, mikir kan kita. Jangankan ngapal, mikir namanya udah lama udah. Yasin. Tuh. Bunda, ayat ke-36 Allah awali firman-Nya dengan lafadz subhanah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya. Surat Yasin bukan tuh? Ayat berapa? Kan cuma beberapa orang yang yakin 36. Udah di belakang udah Yasin dah, udah pokoknya udah siang cepet Yasin udah. Allah mengawali firman-Nya dengan lafadz subhanah, punya maksud. Itu di surat Yasin ayat 36. Kenapa? Karena Allah memperparukan dengan Zat-Nya Maha Suci perihal tentang penciptaan manusia berpasang-pasangan. Kalau saya periksa, saya teliti, saya analisa, benar banget. Sejak 14 abad tahun yang lalu sampai urusan menjaga faktor hubungan suami istri atau pasang-pasangan, Allah mempertaruhkan dengan lafadz subhanah.
Kenapa? Karena ternyata di akhir zaman untuk menjaga berpasang-pasangan itu enggak segampang membolak-balikan telapak tangan. Dan ini termasuk nanti menjadi pengikut Dajjal yang insya Allah nanti akan kita bahas juga hari ini. Bunda, kenapa? Karena udah sunatullah dari sejak zaman Nabi Adam, udah jangan dirubah takdirnya, sunatullahnya. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Allah mengalui firman-Nya dengan lafaz subhana di surah Yasin ayat 36. Adam dan Hawa. Mas Adam sama Mbak Inul. Beneran Bunda. Jangan dirubah Mas Adam sama Mas Ipul. Bunda, kita anggap ini cengengesan biasa. Jujur, itu komunitas mereka LGBT. Itu makin kemari, makin kesini juga Bunda, termasuk juga wilayah Bogor, bukan makin dikit. Ya Rob, LGBT, ini pengundang bencana semua, LGBTL, longsor. G, gempa bumi. Bunda. B, banjir bandang. T, tsunami. Pikirkan. Itu yang keluar baru cucunya. Gimana kalau besok yang keluar engkongnya? Ya Rob, Allah mempertaruhkan firman-Nya dengan lafaz subhana karena menjaga yang namanya di akhir zaman berpasang-pasangan Adam, Hawa, laki, perempuan. Ini nggak gampang, nih PR buat kita sebagai orang tua untuk menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Jangan sampai ikut-ikutan yang begitu. Bunda, ajak berpikir logika dah sama anak-anak kita yang cerdas. Ini mohon maaf, bukan saya bicara jorok, bukan. Jangankan kita manusia yang Allah berikan akal. Ana laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sekarang bicara logika dah sama anak-anak kita. Bunda, ini binatang. Punten, bantuin jawab ya. Seanjing-anjingnya anjing. Di zaman dulu sampai zaman sekarang ada nggak anjing laki ngejar anjing laki-laki? Coba bayangkan. Itu minta dilegalkan dan yang begitu menularnya gampang banget. Ya. Jadi hati-hati nih memperhatikan bagaimana pergaulan anak-anak kita. Allah 14 abad tahun yang lalu ini karena keparangan menyebutkan tentang lafaz subhana. Tuh di surat Yasin ayat ke-36 untuk menjaga kudrat sunatullah Adam dan Hawa di akhir zaman enggak gampang. Dan ingat nanti di saat membahas tentang yang namanya Palestina ada yang berikutnya poin pengikut Dajjal. Di antaranya pengikutnya siapa? Komunitas yang mempunyai perilaku seks menyimpang. Siapa mereka? Itu yang tadi saya sebutkan LGBT. Jelas Bunda? Yang kedua kita lihat Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana di surah yang tadi sudah saya bacakan. Al-Isra ayat pertama. Nabi berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitu sampai di masjidil aqsa, Nabi menjadi imam dari para imam Nabi, dari para makmumnya para nabi. Nabi kita Muhammad SAW percis tuh Bunda. Kalau kita suka lihat ada foto yang kubah kuning, ya, kubah kuning itu di bawahnya percis disitulah batu yang dimana Nabi naiki untuk berangkat dari Masjidil Haram kemana? Mi'raj. Jadi ada Isra, perjalanan malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, disinilah titik akhir Nabi untuk mengawali keberangkatan Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makanya kita harus tahu sejarahnya, ajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Kita harus cinta dan yakin cahaya Aqsa nggak akan pernah pudam. Padar, ya, udah berapa tuh? 2. Lantas yang ketiga Bunda, harus kita yakini Nabi jauh-jauh hari telah menyebutkan dalam bahasanya Palestina Ardul Anbiya. Palestina itu buminya para nabi. Ya, Palestina Ardul Anbiya. Palestina itu bumi dari para nabi. Ya,
Bunda, Palestina bumi para nabi. Kita lihat dalam Al-Quran, sejarah mencatat kata Israel itu bukan baru dalam Quran. Bahkan yang sering Bunda baca, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal. Surat apa tuh? Nah, udah pokoknya Quran dah. Oh, Al-Baqarah ayat 47. Jadi memang sudah Allah angkat derajatnya, dan lihat bahasanya, ya Bani Israel. Dari mana ini ceritanya dikatakan Palestina bumi para nabi? Jadi Nabi Allah Ibrahim Bunda, itu dilahirkannya kan di Babylon. Babylon tuh sekarang posisinya di Irak. Babilonia lama. Pernah kan kita belajar tuh? Ya, Nabi Ibrahim lahir di Babylon, pindah kemana? Ke Hebron, yang sekarang sedang kita doakan, kita bantu, ya tadi kita bahas. Di Hebron, Nabi Allah Ibrahim perjalanan kehidupannya bertemulah dengan Siti Sarah. Siapa Bunda? Siti Sarah. Menikah lama dengan Siti Sarah, Allah belum anugerahkan keturunan. Siti Sarah bicara sama suaminya, diskusi suami istri sama suaminya, curhat sama suaminya, curhat sama ya silakan, asal jangan sama suami orang. Ya itu Siti Sarah ngomongnya cara orang sentul deh. Bang, ya Neng, kita berumah tangga udah lama. Iya betul, tapi aku belum bisa memberikan keturunan Bang. Terus kenapa Bang? Kata Siti Sarah. Kata siapa Bunda? Tolong jamaah manusia jangan kebawa emosi nih ya. Yang bicara siapa? Ngomong, mengajukan diskusi kepada suaminya. Gimana Bang kalau abang nikah lagi? Jangan marah, Siti Sarah kok, bukan Bunda. Bunda mah belum nyampe iman ke situ, belum. Ini jangan kebawa emosi dong. Saya nggak boleh meniadakan sejarah, begitu adanya. Bunda, istri mengajukan supaya suaminya nikah lagi. Kira-kira di Andalusia ada nggak yang kayak Siti Sarah begini? Yang mana ini yang depan? Ya, singkat kata, nggak mau Nabi Allah Ibrahim menjalankan menerima masukan dari istrinya. Tapi memang Siti Sarah ngajaknya bukan main-main. Disuruh nikah lagi, sampai-sampai yang nyariin calonnya juga Siti Sarah. Oi, nyariin calon bini tua. Oi, yang nyariin calon bini pertama. Kira-kira di zaman now ada nggak istri yang begini nih? Yang nyuruh nikah ya beliau, yang nyariin calonnya pun beliau, sampai yang jadi saksi pun beliau. Menikahlah dengan Siti Hajar. Tuh, nikah dengan Siti Hajar. Kira-kira Bunda secara logika suami disuruh nikah yang nyariin calon bini pertama, kira-kira yang dicariin yang cakapan apa yang jelekan? Ibu jangan kebawa emosi, slow. Ini Siti Sarah, bukan Kak Inoy, bukan terang. Ya, tuh saya cerita Nabi Ibrahim kok jadi emosian yang di sini. Nikah dengan Siti Hajar, jadi nggak main umpet-umpetan. Jadi betul-betul satu pondok ada dua cinta. Yang nggak kayak zaman now jadi banyakan dosa karena bohong sono bohong sini, betul nggak Bunda? Iya. Dengan izin Allah, begitu nikah dengan Siti Hajar, Allah abadikan ceritanya di surat tetanggaan, surat Yasin, surat ke-37, juz ke-23 ayat 100. Apa bahasa Qur'annya di situ? Dari ayat ke-99 bahkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Rabbi habli minas solihin. Bunda, ini cerita beneran apa bohongan nih? Tolong nih, ntar pulang pikirin lagi.
seorang Nabi Allah Ibrahim yang tinggal di Palestina, di Hebron ya, menikah dengan Siti Hajar dengan izin Allah. Begitu nikah dengan Siti Hajar, fabasyarnahu bigulamin halim. Berita gembira, Siti Hajar hamil, mengandung bayi Ismail. Apa yang dikerjakan oleh ayah tercinta kepada anaknya, apa yang dikerjakan oleh seorang suami untuk menanamkan, mempersiapkan benih yang namanya untuk menjadi pemimpin yang soleh, tuh abadi. Dalam Quran diajarkan, Nabi Ibrahim membaca ayat 100, Robbi habli. Ya bunda, itu yang diamalkan Nabi Ibrahim dari semenjak Siti Hajar hamil. Sekarang sedikit kita pulangkan, kita kiaskan dengan diri kita. Bantuin jawab lagi bunda. Yang berdoa begitu Siti Hajar hamil, yang mengandung bayi Ismail, Nabi siapa? Bunda, Quran dulu saya bacain tadi dulu. Surat As-Sofat ayat berapa tadi? Bunda, surat apaan? Ayat berapa? Saya mau nanya begini, maksud saya, kita pengen ya punya anak yang soleh dan solehah. Nah sekarang kita ukur nih barometer kita, perjuangan kita sama enggak dengan Nabi Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar belum lahir, masih mengandung bayi Ismail. Allah abadikan cerita ini dalam surat As-Sofat ayat 100, bentuk ikhtiar seorang ayahanda. Dia bacakan Robbi habli. Bunda tolong bantuin jawab, yang berdoa di surat As-Sofat ayat 100 Nabi siapa? Punten, jawab lagi. Kira-kira kalau seorang Nabi Ibrahim berdoa, dijamin gak doanya dikabul? Satu, Nabi Ibrahim berdoa dijamin pasti dikabul. Setuju? Sepakat sudah ya? Pasti dikabul. Kedua, punten, Nabi Ibrahim kira-kira doanya buat punya anak yang soleh, Nabi Ismail, sekali apa berkali-kali? Sudah dua tuh. Satu, Nabi Ibrahim doanya pasti Allah ijabah. Yang kedua, memintanya kepada Allah berkali-kali. Yang ketiga, jawab lagi yang jujur. Seorang Nabi Allah Ibrahim yang dimana kata Nabi Muhammad dijelaskan sifat Nabi mesti mempunyai 4 sifat: sidik, amanah, tablik, fatona. Lawannya kizib, khianat, kitman, balada. Jawab lagi yang jujur yang ketiga. Kira-kira Nabi Allah Ibrahim ada nggak bohongnya? Perhatikan 3 hal. Nabi Ibrahim doanya pasti dijabah apa enggak? Yang kedua, doanya sekali apa berkali-kali? Yang ketiga, doa Nabi Ibrahim dalam praktek kehidupan ada enggak bohongnya? Kita pengen punya anak soleh-soleh apa enggak? Pengen apa enggak? Punten, kita nabi apa bukan? Ada jaminan doa kita dijabah? Ada jaminan doa kita dijabah? Enggak ada. Jangan insya Allah enggak ada. Udah langsung saya kata aja nggak ada, karena kita bukan nabi. Bunda, kalau insya Allah itu, tapi kalau jaminan dijabah nggak ada. Saya ulang lagi, ada nggak jaminan doa kita dijabah? Kedua, kita minta sama Allah sekarang udah 10:30, sekali apa berkali-kali? Hari ini baru ini doang. Yang ketiga, mohon maaf, bohong, kita jalan terus apa enggak? Nah, nabi bukan. Jaminan doa dijabah kagak. Minta paling sekali-kali lagi inget doang. Tapi pengen punya anak yang soleh dan solehah, bohong masih jalan terus. Emang punya orang dari mana? Orang dalam dari mana kita? Allahumma sholli ala sayyidina. Saya teruskan bunda. Ini perjuangan seorang ayahanda. Kenapa? Lihat dong. Jangan melihat Nabi Allah Ismailnya. Karena perjuangan seorang ayahanda dari semenjak Siti Hajar hamil. Lihat. Nanti endingnya, kan endingnya Nabi Muhammad bunda. Oke, bumi para nabi kita bahas. Dari Siti Sarah, hamil lagi tuh, melahirkan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak, punya anak lagi, Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub, punya anak lagi, 12 anak. Simon, ya namanya nih. Di antaranya ada Simon, ada juga yang namanya bunda Lewi, ada juga yang namanya bunda ya, ada namanya Gad, ada juga yang nomor 4 namanya Yahuda. Ini yang nomor 4 nih, ya Yahuda yang nanti akan yang akhirnya berkepanjangan kasusnya sampai Genari, karena kerjanya selalu bikin kerusuhan di sana sini.
Ada lagi siapa lagi? Ada Naftali, ada lagi Dan, ada lagi Gad, ada lagi Aser, ada lagi yang namanya Asakar, ada lagi Zebulun, ada lagi Bunyamin, ada juga Nabi Allah Yusuf. Itu made in Palestine semua. Tapi lihat Nabi Allah Ibrahim, begitu di Mekah, di Ka'bah, karena dari Nabi Ishak disiapkan Masjidil Aqsa. Tuh di Palestina yang kita lagi bahas. Sayangnya seorang ayah biar adil, ini juga bocah calon penerus nih. Bahkan kata Nabi Ibrahim, aku pengen nanti penutup Nabi dari yang sini jurusannya nih. Iya, Nabi siapa? Nabi Ismail. Maka dalam Quran diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Jadi kalau Palestina, saya anggap tadi cerita sejarah Nabi udah tuntas tuh. Jadi Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishak dari Siti Sarah. Paham Bunda ya? Dari Siti Sarah, Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub melahirkan 12 nama tuh. Di antaranya tadi adalah namanya Yusuf yang menjadi raja di Mesir. Bunda. Nah, itulah yang Nabi Allah Ibrahim persiapkan di Palestina buat Nabi Ishak ada Masjidil Aqsa. Tapi sayangnya seorang ayah, kita harus adil. Lihat perjuangan untuk Nabi Allah Ismail. Tadi diabadikan lagi di surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Sampai 100? Lihat doa seorang ayahanda. Ini pelajaran lagi buat kita. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika mendirikan, siapa yang mendirikan? Ibrahim, Nabi apa yang beliau dirikan? Al-Qawaidah, bangunan Ka'bah. Kan tadi buat Ishak udah adil tuh, ada Aqsa di Palestina. Tapi buat Nabi Ismail ditinggalin juga. Beliau mendirikan bangunan Ka'bah. Minal baiti, di Baitullah. Dia tidak sendirian, bersama putra tercinta Nabi Ismail. Sambil berdoa, kita pakai nih doa, Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim. Berdoa lagi, ayat 128. Ini tolong buat kita juga pakai ajaran Nabi Allah Ibrahim dalam berdoa, diajarkan nih buat kita. Apa doanya? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Ya Tuhan kami, jadikan kami Nabi Ibrahim dan Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini, dua orang Islam yang kukuh, yang istiqamah dalam beribadah kepada kamu. Ayah, bunda, Nabi Muhammadnya udah ada apa belum? Lihat bahasa doanya, wa min dzurriyyatina. Tapi berikan juga ya Allah, jangan cuma nyampe Nabi Ismail doang. Ntar anak cucunya. Kita juga kalau doa begitu. Jangan cuma nyampe ke anak mantu doang. Ntar anak mantu kita lahirkan cucu kita, cucu besar, cicit kita. Ini kadang-kadang zaman now doa nggak tahu caranya. Selawat ogah, angkat tangan malas. Begitu doa main rapel aja. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Nah. Bunda, Nabi Ibrahim lihat tuh doanya. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatalak. Yuk lihat lagi. Biar kita lihat bagaimana keadilan seorang ayahanda. Nabi Ishak ditinggalkan Masjidil Aqsa, Nabi Ismail ditinggalkan Masjidil Haram. Ayat 129-nya berdoa lagi beliau di situ. Rabbana, ya Tuhan kami, waba'as, tolong utus ya Allah, fihim, di sekitar mereka, di sekitar Nabi Ibrahim dan Bunda. Tadi konteks ayat 127 dari Al-Baqarah, Nabi Ibrahim lagi mendirikan apaan? Ka'bah, Baitullah. Sampai situ kan? Berarti logika kita, Nabi Ibrahim lagi berada di Sentul apa pelataran Ka'bah? Pelataran Ka'bah adanya di Bogor apa di Mekah? Lihat lagi poin berikutnya nyambung tuh ayat 129-nya. Meminta beliau, tolong utus ya Allah Nabi terakhir di sekitar sini. Bukan di Palestina. Di sekitar sini. Dipertegas lagi,
Lihat di situ. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Kedua beliau minta tolong utus ya Allah bukan hanya di sekitar pelataran Ka'bah lahirnya. Yang kedua aku minta nabi penutup dari jurusan Nabi Ismail. Kan tadi bininya dua tuh. Lihat doa seorang ayah. Dia nggak mau dari jurusan sana. Kenapa? Tuh ternyata sampai sekarang ada yang rempong sampai kira nggak kelar-kelar. Israel. Iya, karena Nabi Yakub namanya Israel dalam Quran diibadikan. Makanya ya Bani Israel. Tapi lihat seorang ayah udah pandangannya udah ke depan panjang. Dia minta dari keturunan Nabi Ismail. Bunda, Nabi Muhammad lahirnya tuh kalau kita habis sa'i di Marwah, ya. Saya baru bulan Maret, baru antara 2 mingguan yang lalu. Doain insya Allah akhir Desember juga berangkat lagi Bunda. Tuh kalau dari Babul Marwah udah lega tuh karena udah tahalul, udah nyaman, betul apa enggak Bunda? Ibarat kita habis ujian, hasil ujian kita mumtaz. Ya, kalau sekarang enak, udah ada kereta cepet. Kemarin saya di situ jam 11-an udah kelar, sa'i juga tahalul. Dulu kalau belum ada kereta cepat paling cepat di situ biasanya jam-jam 2-an. Kenapa? Karena kan naik mobil 6 jam. Kalau kereta cepat cuma 2 jam 15 menit. Bunda, di mana di saat demikian saya sering nanya tuh, masih kuat gak jamaahku tercinta? Ya udah pengen buru-buru ke hotel Ustaz. Karena udah beres kan? Saya minta waktu lagi, boleh gak saya minta waktu antara 15 menit 20 menit. Mau kemana Ustaz? Ada tempat yang kadang-kadang sama pembimbing enggak tapi dijelaskan. Tapi tempat ini hanya ada di sini. Kemana Ustaz? Makin kepo dia, yuk turun kita dari Babul Marwah. Karena jalan cuma satu tuh turunan. Ya kalau kita lurus arahnya udah full menjam-jam. Sofwah, Darul Iman. Saya bilang begitu turun di bawah kita belok kiri sebentar. Kurang lebih 200 meter. Saya bilang coba perhatikan lantai di sini. Lantai semuanya rata tapi ada yang bagian tinggi sedikit. Agak tinggi. Saya bilang tahu nggak sebabnya kenapa begini? Ini yang tinggi, sebenarnya kalau tahu sejarahnya, disinilah dulu 14 abad tahun lalu rumahnya Rasulullah. Tuh lihat depan saya bilang tuh, sebelum istana raja, dulu namanya Jabal Kubais. Ada tiang listrik, ya sekarang ada tiang listrik. Saya bilang dulu nih di tiang listrik ini rumah perempuan Yahudi yang gedek banget sama Nabi. Saya nggak bahas ceritanya karena udah tinggal beberapa menit lagi. Ya. Cerita Palestina masih banyak ntar. Oke, saya bilang lihat lagi ke sebelah kiri. Tuh baca apa? Toilet umum. Toilet umum. Iya toilet di situ kan. Sampai sekarang belum berubah. Toilet umum. Saya bilang tahu nggak sejarahnya apa sebelum di sini? Dulu 14 abad tahun yang lalu yang sering jadi toilet itu rumahnya Abu Jahal. Oh, yarin jadi tempat pembuangan tuh. Iya. Nah, saya ajak jalan lagi kurang lebih 200 meter. Disitulah doa Nabi Ibrahim dikabul. Kenapa? Tempat inilah maulidnya Rasulullah. Bunda, tadi Nabi Ibrahim meminta lahir Nabi terakhir yang lahirnya di sekitar mana? Berarti dikabul apa enggak tuh? Yang kedua beliau minta lagi, tolong jangan dari jurusan Nabi Ishak ya Allah. Tapi aku minta dari jurusan Nabi Ismail. Kenapa? Allah kabul tuh. Nama Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ada yang bisa ngulangin? Oh. Ya, jangan dipikirin, jangan udah. Ya, intinya begitu sejarah agama Islam. Berarti bohongan apa beneran tuh? Oke, selanjutnya lagi. Jadi Bunda, makanya kenapa kita harus cinta dan kita yakin Nur Aqsa nggak akan pernah pudar, nggak akan pernah padam. Karena tadi Ardul Anbiya. Bunda, buminya para nabi. Boleh saya lanjutin lagi ya? Jam 11 kurang 7 menit. Saya ngasih tahu. Ya.
Nggak apa-apa, kita nggak perlu lama-lama, jam 11 tetap selesai, tapi betul-betul yang dipahami, yang dibahas, kecil lendek makan bakso rusuk, biar pendek tapi masuk. Ya ilmunya. Iya, buat apa lewat sampai jam 11 nanti anaknya jemput sekolah ketelatan, panjang, nggak masuk-masuk, kan capek-capekin doang. Mendingan kita balik, biar pendek, yang penting ilmunya. Bunda, harus kita yakini sesuai bahasa Nabi yang namanya Palestina. Besok di akhir zaman, di tanda-tanda yaumil kiamah, Dajjal pun dibunuh sama Nabi Isa di Palestina. Ya, ini bahas Dajjal. Kalau bahas Dajjal padahal mohon maaf, 7 menit nggak akan maksimal. Tapi enggak apa-apa, harus saya sampaikan. Kenapa? Karena dalam hadis sahih Nabi menyebutkan munculnya Nabi Allah Isa dan akan mengalahkan, membunuh Dajjal di Palestina. Sampai sekarang sudah disebutkan, tempatnya pun ada, dalam hadis sama relevan. Karena bahasa Nabi begitu, hatta yudrikahu fi babilut, sehingga dia mendapatkannya di babulut, pintu Lut, ya, fayak tuluhu, dan Nabi Allah Isa akan membunuh Dajjal. Yang kita pikirin, sejarah mencatat jangan sampai diri kita, anak cucu kita menjadi pengikut Dajjal. Lah, kenapa? Karena nggak sedikit pengikutnya nanti. Kalau disebutkan ada 8 kelompok, banyak Bunda. Bisa sebutin secara selewatan aja dah. 1, pengikut Dajjal yang utama orang-orang Yahudi. Tuh, benar udah, Bunda, ya. Yang kalau misalkan kita lagi ibadah di Masjidil Aqsa, sebelah tembok ada dinding ratapan. Ya, adanya di mana? Tuh di Aqsa. Tuh. Kedua, siapa lagi? Setan-setan dari kalangan jin. Tuh pengikut Dajjal nanti. Ketiga, siapa lagi? Mereka-mereka pengikut Nabi Muhammad yang munafik. Ya bagaimana? Munafik. Munafik ini Masya Allah. Cirinya mana? Diajak buat ngaji, nemu aja alasan itu buat nggak mau ikut. Diajak buat nyumbang, ada aja alasan itu buat nggak ikut. Ya, diajak buat sholat berjamaah, males. Tuh munafik. Udah berapa tuh? Keempat, Nabi menyebutkan pengikut terbanyak besok Dajjal, hati-hati. Dimaksudkan di dalamnya para wanita. Ya. Para wanita. Yang kelima siapa lagi? Pengikut Dajjal yang kelima adalah umat Nabi Muhammad yang gemar melaksanakan dosa-dosa besar. Yang menganggap riba itu nggak apa-apa. Yang menganggap judi slot itu biasa. Tuh, Bunda, udah berapa tuh? Keenam, siapa mereka? Pengikut Nabi Muhammad yang punten, hubungannya secara hubungan seks melakukan penyimpangan. Tuh. Sekarang menghalalkan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tadi udah saya contohkan, seanjing-anjingnya anjing, belum pernah anjing zaman now, anjing laki ngejar anjing laki-laki. Halo, jelas ngomong nih? Udah berapa tuh? Udah berapa tuh? 6. Yang ketujuh siapa lagi? Mereka adalah punten, paham-paham yang sedikit-sedikit bid'ah, sesat, neraka, yang menganggap dirinya udah paling benar. Dan yang kedelapan, siapa mereka? Aliran-aliran sesat di akhir zaman. Tuh Bunda, gimana kita gimana kita untuk menangkisnya supaya diri kita selamat? Ini pesan saya dalam kesempatan singkat ini, paling enggak 2 hal jangan sampai enggak kita kerjakan. 1, setiap sholat di saat tahiyat akhir, begitu innaka hamidum majid, tolong jangan langsung salam. Tolong, begitu innaka hamidum majid, kita baca selawat Ibrahimiyah, begitu innaka hamidum majid, jangan langsung salam, tambahin sedikit. Karena ini doa yang Nabi ajarkan untuk selamat daripada pengikut Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarril fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnati masihid. Yang belum hafal, hafalin udah. Yang udah hafal, terusin. Udah, itu udah saya contohkan. Jadi Yesus Abi,
Tanya, saya mengerti. Tuh, bacaan doa yang Nabi ajarkan. Yang kedua, tolong ya, untuk yang selamat mereka, yang mereka bisa hafal minimal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Terserah, mau yang dari depan, yang tengah, apapun yang belakang. Minimal 10 ayat surah Al-Kahfi, jangan sampai kita nggak dawamkan. Dari depan, oke, biasa. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitabah walam yaj'alahu iwaja. Bunda, udah berapa tuh tadi kelebihan Palestina? 1, karena Palestina masjid tertua dan kiblat pertama. Yang kedua, karena Palestina lah, terutama di Masjid Al-Aqsa, itu titik terakhir Nabi Isra sebelum Mi'raj berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, karena Palestina ardul anbiya, buminya para nabi. Yang keempat, karena Palestina, kenapa? Di sanalah besok nanti tanda-tanda kiamat kubra, dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Allah Isa. Udah berapa tuh? Tuh cepat banget, udah jam 11 kurang 2 menit. Ya, Bunda, yang terakhir, padahal masih lagi poin-poinnya. Apalagi? Karena Palestina ini termasuk bumi yang didoakan oleh Rasulullah. Makanya kalau dalam bahasa Quran, alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalau bahasa doa Nabi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Itu doa Nabi yang sahih. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Itu doa Nabi untuk 2 kota. 1 untuk Syam. Syam di zaman Nabi, yang Nabi berangkat dari Mekah ke negeri Syam, di dalamnya ada Mesir, ada Palestina, ya, yang kita lagi sedang bahas, ada Jordan. Makanya Bunda, biar nyampe juga nanti tuh, kalau ada rezekinya ke Jordan. Bukti fakta yang nyata, udah 14 abad tahun yang lalu, pohon yang menaungi Nabi setiap dalam bernaung, yang Nabi berteduh karena ngikutin pamannya Abu Thalib, namanya pohon Sohabi, sampai sekarang masih kelihatan bagus, keren. Yang paling di tempat itu cuma satu-satunya pohon. Adanya di mana? Di Jordan. Dalam bahasa Nabi tuh, dalam doanya, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Nah Bunda, lihat doa Nabi dikabul. Punten, saya nggak baca yang lain. Termasuk ulama kenamaan kita yang makomnya di Mesir, lahirnya di Palestina, terutama di tempat di Gaza. Siapa beliau? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Mutalibi bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasib bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Siapa itu tadi? Muhammadnya? Muhammad bukan, saudaranya masih. Siapa beliau? Muhammad bin Idris yang kita kenal Al-Imam Asy-Syafi'i. Lahirnya di mana? Bukan di Sentul, di Gaza. Iya, lahir tahun berapa? 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Umurnya enggak sepanjang ke Rasulullah, 63 tahun. Umurnya cuma 54 tahun. 54 tahun. Tapi ampi genari. Lihat sampai ke Mesir tuh, makom Imam Syafi'i adanya di mana? Di Mesir. Yang berziarah ke sana bukan hanya jamaah Andalusia. Setiap saat, setiap detik, ya Allah, tuh yang berziarah, bahkan termasuk mazhab yang saya pakai keseharian dalam urusan fikihnya. Nggak usah ragu-ragu, sekarang nggak boleh remang-remang. Mazhab kita bermanhaj kepada mazhab salaf, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i yang tadi saya sebutkan, keturunannya nyampe ke Rasulullah. Nah lahirnya di mana Bunda? Di Palestina, di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Malik bin Dinar lahir di Gaza, Sofyan Sauri lahir di Gaza. Tuh,
banyak melahirkan ulama-ulama besar. Nggak berasa udah jam 11 lewat dikit. Ya, kalau saya ngomong rada kasar, saya minta maaf. Memang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus, saya nggak kelihatan. Ya, MC pun udah berdiri, udah ngasih kode, udah harus kita selesaikan. Bunda, minta ridho ikhlasnya. Tadi yang sudah pada ikut andil, ya Allah kita baca Fatihah ya. Khususnya juga ini buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, yaitu Ibunda Ratna Nur Hasanah, Oma Jenny, Ibu Murni, Pak Basuki, Pak Yoyo, Ibu Dwi Paluvi, Manar, Bapak Ardiansyah, Musawir, Mulyanti, juga Arwin Setiawan, Nurita, Ibu Tris, Bapak Ibrahim bin Anam. Ya Allah, nama-nama saudara-saudara saya tercinta yang seharus saja saya bacakan termaktub di risalah yang saya pegang. Ya Allah, angkat penyakitnya, kembalikan kesehatan dan kepulihannya, sehat afiat dalam taat. Juga nama-nama yang saya mau sebutkan, yaitu Abun Bunyamin bin Ma'mun, Bapak Asri Jaya. Ya Allah, jadikan makomnya di hadapanmu raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, juga kami berdoa buat kami yang kumpul di majlis kami tercinta, Majlis Andalusia ini. Apa-apa yang kami telah keluarkan untuk membantu saudara-saudara kami yang sedang mendapatkan ujian berat, ya Allah, di Gaza, di Palestina, betul-betul menjadi amal ibadah sedekah jariah yang betul-betul Engkau terima hingga yaumil kiamah. Ya Allah, ganti dengan rezeki yang berlimpah ruah. Barokahkan kami punya rumah tangga. Berikan di dalamnya penuh sakinah, mawaddah, marhamah. Jauhkan kepada kami musibah, malapetaka dan fitnah. Jadikan kepada kami anak, cucu, mantu, zuriyah yang soleh dan solehah. Izinkan kami ya Allah bisa sampai berziarah langsung ke makom Kanjeng Nabi tercinta. Ibadah sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Dan juga Palestina cepat bebas. Kami bisa ziarah juga ke Masjidil Aqsa yang mulia. Ya Allah, kami minta juga padamu, di mana saudara-saudara kami yang telah wafat di Palestina, catat di hadapanmu menjadi para syuhada ya Allah. Dan juga saudara-saudara kami para mujahid dari Hamas, ya Allah, berikan pertolonganmu kepada mereka. Allahumma ansur ikhwananal muslimin al mujahidin fi Palestina ya Allah. Allah mansur ikhwananal muslimin al mujahidin fi Gaza ya Allah. Ya Allah, kami juga minta buat kami yakin kami pun akan dipanggil ke hadapanmu ya Allah. Anugerahkan hadiah terindah di saat wafat kami. Hadiah terindah buat kami, wafat husnul khotimah. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.